warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SMK Pelita Nusantara Semarang. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sampaikan selamat datang di acara diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak Bapak Pulung Hestaryo Putro. Untuk materi pada pagi hari ini dari Bapak Pulung, saya silakan bisa dimulai. Terima kasih Bapak menyampaikan di tema. Awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ida selaku moderator dengan waktu Bapak Ibu tadi pada penugasan saya terkait dengan tugas yaitu tentang diseminasi budaya positif. Di selain tugas, saya juga akan sharing berbagi terkait materi budaya positif. Next. Sebelum masuk ke materi inti, lebih baik kita coba untuk membuat kesepakatan dulu. Tujuannya dalam seminar ini, diskusi ini bisa berjalan dengan baik. Soal apa yang akan kita sekali bersama Bapak Ibu. Berarti mengangkat tangan, gestur bertanya, menjawab. Ya, bertanya lebih baik mengangkat tangan dulu. Pak Izam. Oke. Berikutnya apa? Bapak Ibu sepakati dulu. Selama sesi ini mungkin ada diikuti sampai. Oke, diikuti dari awal sampai akhir. Diikuti dari awal sampai akhir. Dari oke. Agar acara ini berlangsung dan lancar, dimohon untuk Bapak Ibu sekalian telepon di Oke, berarti saya bukan aktif ya, aktif dalam mengikuti kegiatan Bapak Ibu minta tolong untuk aktifnya di bulan dulu. Oke, Bapak Irfan. Oke, Bapak Ibu sudah kita sepakati ada 3 poin. Yang pertama mengangkat tangan, bertanya. Yang kedua dipastikan agar belajarnya bisa lebih efektif, dan yang terakhir adalah menghargai anak peserta. Setuju? Oke, next. Oke, Bapak Ibu, materi apa? Materi pertama yaitu terkait dengan gambar Bapak Ibu. Ini kaki gajah nih. Oke, kaki gajah itu ada apa yang Bapak? Ada kuku, ya, apa? Kulit dan kulit, terus ada lantai. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah lihat gajah di mana? Berbeda di binatang. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa gajah ya sejak kecil itu sudah di lantai, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa gajah itu kan memiliki tenaga yang kuat, sehingga kalau tingkat rantai ya gajah itu masih akan bisa untuk ya melepasnya, memutusnya seperti itu. Kenapa kok gajah di lantai kok dia nggak mau lepas? Karena
ini Bu, dari kecil sudah dirantai, gajah itu mau lari, mau cari makan, pasti akan bahasa saudaranya ya Bapak Ibu ya. Nah, dari kecil gajah itu sudah melepaskan, dia tidak bisa karena memang tenaganya masih kurang kuat seperti itu. Nah, akhirnya mindset ya pikiran ini di sini kita akan coba untuk belajar tentang paradigma. Paradigma itu adalah pikiran seperti itu. Nah, dari kecil sudah punya pikiran, oh aku nggak bakal bisa melepas rantai. Akhirnya menjadi dewasa, menjadi besar, pola pikirnya akan tertanam seperti itu. Padahal gajah itu memiliki tenaga yang besar ya, sehingga untuk rantai pasti bisa untuk melepaskan. Nah, kesimpulan apa yang kita dapat Bapak Ibu? Kesimpulan itu adalah, selain kita dapat adalah butuh perubahan, butuh keberanian untuk berubah menjadi baik. Seperti itu Bapak Ibu. Berarti saya juga belajar, saya juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Memang perubahan itu butuh proses, butuh keberanian. Kalau kita takut untuk berubah, ya kita pasti akan tenggelam. Kita akan jalan di tempat, tidak bakal seperti itu Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Oke. Bapak Ibu, di atas itu gambarnya siapa? Iya, Dewa. Oke. Mungkin ada yang belum tahu. Biasa semua ya. Oke, biasa Dewata itu adalah Bapak Pendidikan Nasional. Ya, beliau itu berjuang waktu kolonial Bapak ya. Ya, zaman kolonial, zaman penjajahan itu pendidikan sangat terbatas. Seperti itu. Hanya bangsawan, ya kaum bangsawan atau kaum tertentu yang bisa mendapatkan pendidikan. Itu Bapak. Oke, next. Oke, saya awali dengan pendahuluan ya. KHD itu memiliki pemahaman bahwa siswa itu adalah sebagai bibit. Kemudian kita tenaga pendidik adalah sebagai petani. Jadi semua itu sebagai apa Pak? Kalau ya ladang atau sawah. Di sini dijelaskan bahwa bibit ya tanamannya akan bagus itu berarti kan ditentukan dari bibitnya berkualitas atau tidak. Kemudian petaninya itu merawat tanahnya, ladangnya secara baik atau tidak. Bibit jelek kalau dirawat dengan baik sama petaninya, dipupuk, ya kemudian dikasih air, ya akan menghasilkan tanaman yang berkualitas walaupun itu bibitnya jelek ya Bapak Ibu. Tetapi sebaliknya kalau bibitnya itu bagus tapi tidak kita kasih pupuk, tidak kita rawat, tidak kita kasih air, pasti akan menghasilkan tanaman yang ya jelek atau tidak berkualitas, bahkan tanamannya akan mati. Nah ini Bapak Ibu, tugas kita adalah apa? Ya, membuat lingkungan sekolah yang nyaman. Untuk siapa? Untuk siswa didik. Kalau kegiatan belajarnya itu nyaman, insya Allah anak didik kita ya akan membentuk atau menjadi karakter yang baik. Karakternya sesuai dengan apa? Ya, dengan sesuai profil pelajar Pancasila. Baik. Bapak Ibu, saya ingin minta pendapat Bapak Ibu ya terkait dengan pertanyaan yang di atas. Pemberian hukuman apakah dapat mendisiplinkan siswa? Oke, yang mau menjawab Bapak? Pertanyaan pertama dulu. Ya, pemberian hukuman apakah dapat mendisiplinkan siswa? Oke. Ya Pak Irfan. Baik, saya berpendapat pemberian hukuman apakah dapat mendisiplinkan siswa. Menurut saya pemberian hukuman itu justru akan membuat siswa itu takut dan mungkin bisa saja trauma.
Jadi untuk apa namanya pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa itu mungkin anak bisa lebih disiplin, tetapi latar belakang disiplin itu tentunya tidak karena sadar diri tapi karena takut. Mungkin disiplin di tempat ini, di tempat lain belum tentu disiplin karena dia tidak ada hal yang dilakukan di tempat lain. Oke, pada intinya tidak setuju ya Pak Iwan ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang beda pendapat. Mbak Devi, setuju tadi ya pendapat dengan. Oke, pertanyaan kedua, guru harus mampu memberikan solusi pada murid yang bersalah. Setuju atau tidak? Oke, Pak Tom, setuju Pak. Oke, harus mampu memberikan solusi kepada murid yang bersalah. Oke. Alasannya, Pak Tom mungkin alasannya karena memang ketika anak berbuat sesuatu yang melanggar aturan itu mungkin anak kesulitan untuk mencari solusi. Maka guru harus mampu memberikan solusi pada murid yang bersalah. Oke, terima kasih. Ada pendapat yang beda nih? Siapa? Oke, baik Pak. Kalau menurut saya, pendapat saya, kalau guru mampu memberikan solusi kepada murid, sebenarnya kalau menurut saya kita hanya memberi pemantik saja, memberi gambaran saja. Tapi untuk keputusan solusi tetap harus di tangan murid, harus pada murid. Karena kalau kita yang memberi solusi belum tentu siswa itu mampu atau mau setuju 100% untuk solusi yang kita berikan. Oke. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih untuk Pak Putro dan Pak Irfan Kasipus. Dan terakhir ini Bapak Ibu, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi pembelajaran. Oke, selain Pak Irfan, selain Pak Putro, untuk siapa? Oke, Pak Kristus ya, memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi bersama karena penghargaan itu berupa apresiasi dari anak karena bentuk apresiasi itu dapat mengangkat atau rasa semangat anak juga belajar. Jadi pendapatnya setuju ya. Mungkin ada yang lain buat Saya setuju juga saya memberikan penghargaan yang pastinya menguntungkan anak itu meningkatkan motivasi belajar anak, tentang motivasi belajar anak yang lain keseluruhannya itu menjadi semangat lagi untuk bisa belajar. Ya, terima kasih kita kasih bos untuk waktu dan sebelum saya lanjutkan mungkin ada yang berbeda pendapat Pak Sidik atau Pak Imam pendapatnya yang berbeda atau Pak Mau Bu Dewi. Mungkin agak berbeda dengan Pak Yusuf dan Mbak Najib. Poin yang saya berbeda itu adalah poin dari pendapatan dapat meningkatkan motivasi alat-alat budayanya. Kalau motivasi belajar anak itu muncul dari dalam diri anak sendiri tanpa ada tujuan. Saya Jadi tanpa itu karena harusnya aktif ya dari sini. Oke, terima kasih untuk sharing. Bapak Ibu, terima kasih pendapatnya. Kita tahu dulu ya. Sebelum nanti kita masuk materi, nanti kita simpulkan apakah jawaban pendapat dari Bapak Ibu itu sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Oke Pak. Oke, yang pertama saya awali yaitu tentang budaya positif. Oke, next. Bapak Ibu pasti di kepalanya pasti timbul pertanyaan. Apa yang budaya positif? Apa kok enggak? Apa budaya yang baik kan seperti itu? Atau mungkin beda-beda. Nah, saya juga ingin bertanya lagi Bapak Ibu. Ya, apa itu budaya positif? Positif. Apa itu budaya positif? Jadi budaya positif itu sesuatu atau apa namanya penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang yang konotasinya
dari positif, tidak arah yang Oke, berarti budaya positif itu kan lebih ke perilaku anak yang baik itu tadi ya. Oke, terima kasih. Mbak Devi, baik, saya dengan suara Mbak Devi. Oh, oke. Oke, kasih dulu untuk Pak ini. Yaitu terkait dengan si pertama gitu. Oke, yang kedua, apakah di sekolah kita sudah ya tercerminkan atau tercipta budaya positif? Sudah apa belum? Sudah. Oke, contohnya apa? Oke, kedua sebelum pembelajaran. Oke, untuk pertanyaan sekolah kita sudah tercipta budaya positif, alhamdulillah di sekolah kita sudah menjalankan budaya positif, yaitu berdoa sebelum pembelajaran dimulai, Pak. Itu budaya positif yang sudah berjalan di sekolah kita, Pak. Ya, terima kasih. Kasih dulu Pak Bro. Satu lagi. Baik, Pak. Baik, budaya positif yang sudah saya terapkan itu mungkin waktu tadi berdoa sebelum pembelajaran dan kita berdoa setelah selesai pembelajaran. Kemudian ada lagi, jika ingin keluar kelas biasanya harus izin terlebih dahulu, kemudian jika pembelajaran atau berpindah kelas memberi salam ke guru dan saling berjabat tangan antara guru dengan murid, Pak. Seperti itu. Masih terus Bapak Ibu. Mungkin saya sedikit menambahkan yaitu budaya positif tadi yang belum disebutkan, salah satunya adalah 5S. Apa itu 5S Bapak Ibu? Salam, sopan, santun. Itu Bapak Ibu. Ya, ini memang kayaknya sederhana Bapak Ibu ya. Tapi banyak tidak diterapkan kepada siswa. Kalau kemudian seperti apa Bapak Ibu? Ada seperti tidak kenal beraglah. Ini tugasnya kita Bapak Ibu, walaupun sederhana hanya 5S, tapi kalau tidak dibiasakan ya pasti akan menjadi berat. Kecuali kalau sudah terbiasa kita akan dengan juga senyum, salam, ya pasti juga anak-anak terbiasa ya menyalami ke gurunya. Itu Bapak Ibu ya. Oke, next. Bapak Ibu, tadi kan panjenengan sudah menyampaikan budaya positif adalah salah satu tentang sikap baik. Berikut adalah penjelasan, yaitu budaya positif itu merupakan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Universal itu adalah umum. Ya, kalau di kamus bahasa Indonesia itu universal adalah umum. Artinya penerapan sikap yang bisa dipakai untuk semua golongan seperti itu. Kemudian budaya positif selama ini kan di lingkungan sekolah kita penerapannya, perwujudannya masih salah satunya adalah sebagai bentuk pengelolaan siswa, yaitu dengan hukuman, ya kan? Seperti apa Bapak Ibu? Iya, itu Bapak Ibu gila. Hukumannya itu untuk apa? Tujuan itu apa? Yaitu untuk siswa itu agar dapat berkelakuan dengan baik. Oke. Next. Oke. Berikutnya adalah materi tentang konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif itu yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua ada nilai-nilai kebajikan, dan yang ketiga ada teori motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, next.
yang kita awali dengan disiplin positif. Oke. Kalau tadi kita sudah masuk ke materi tentang budaya positif. Kalau sekarang adalah disiplin. Disiplin Bapak Ibu. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, pemahaman disiplin untuk Bapak Ibu apa? Yang ada di kepala Bapak Ibu. Gimana? Menurut saya pemahaman tentang disiplin itu adalah melaksanakan peraturan yang berlaku itu dengan baik. Oke, berarti melakukan peraturan yang berlaku agar tujuannya siswa itu berlakukan baik ya Pak Ibu. Oke, terima kasih. Kasih terus untuk Buana. Satu lagi mungkin. Oke, Pak Andi. Terima kasih Pak Pulung. Secara pribadi disiplin itu kalau saya mengartikan adalah tepat Pak. Jadi tepat sasaran, tepat waktu, tepat pada posisinya. Jadi sesuai dengan kalau seorang murid disiplinnya ya berarti masuk kelas tepat waktu, istirahat tepat waktu, seperti itu contohnya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kasih plus untuk Pak Andi. Oke. Next Pak Andi. Oke Bapak Ibu, tadi kan ada ketepatan, kemudian ada peraturan seperti itu ya, sehingga siswa itu berlakuan baik. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa disiplin itu dalam bahasa Latinnya adalah disiplina. Artinya apa? Yaitu belajar. Jauh ya Bapak Ibu ya, beda yang tadi pemahaman tadi ya. Nah, tetapi ya tadi karena memang mindset kita, ya kan seperti itu, karena mindset kita disiplin itu adalah kepatuhan terkait dengan peraturan, ketepatan, yaitu tentang kehadiran tepat waktu dan tidak lambat seperti itulah. Pada disiplin itu adalah belajar. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita apa Bapak Ibu? Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang disiplin pada dirinya, seperti itu Bapak Ibu, sehingga siswa itu dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Intrinsik pada diri mereka, pada kesadaran mereka, bukan karena dorongan dari luar, seperti itu Bapak Ibu. Dapat dipahami Bapak Ibu? Ya. Baik. Next. Berikutnya adalah nilai kebajikan universal. Oke. Apa itu nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif pada atau yang dimiliki oleh manusia, Bapak Ibu. Nah, sifat-sifat positif itu memiliki tujuan, yaitu memiliki tujuan mulia, sikap yang mulia, di mana harus dicapai oleh setiap individu. Nah, kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal, yaitu nilai-nilai yang kita akui baik. Tadi saya sampaikan universal itu adalah umum. Umum itu dapat diterima semua golongan. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa di Indonesia itu memiliki banyak beraneka ragam bangsa, golongan bahasa, seperti itu Bapak Ibu. Kalau tidak ada pemahaman yang diakui bersama, kesepakatan bersama, otomatis nanti akan timbul gesekan-gesekan atau pro dan kontra Bapak Ibu. Oke. Berikut adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu ada peduli, kemudian ada rajin, integritas, dan rasa hormat. Nah, integritas ini yang paling berat Bapak Ibu. Integritas itu adalah sikap sehari-hari kita. Nah, yang menjaga konsistensi kita. Konsistensi terkait dengan perlakuan yang baik ini yang berat, seperti Bapak Ibu. Kemudian ada keterusangan, keberanian, kebahagiaan, dan tanggung jawab. Oke, next.
Selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Oke, next. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari Anda, Bapak Ibu? Kalau panjenengan ngajar tepat waktu itu, motivasinya apa, Bapak Ibu? Oke, gimana? Motivasi saya untuk mengajar tepat waktu, nggih Pak, itu dalam rangka menanamkan atau mengajarkan anak tentang kedisiplinan tepat waktu itu sendiri. Oke, terima kasih. Terima kasih. Berarti untuk contoh ya Bapak Ibu. Ji. Mungkin ada lagi siapa? Selain Bu Ana? Pak Imam, coba Pak Imam. Menurut saya ya, pendapat saya itu kurang lebih sama ya seperti Bu Ana. Motivasi apakah yang mendasari kita ya sebagai guru untuk hadir di kelas itu tepat waktu? Ya satu, ya mencontohkan kedisiplinan ya. Kita sebagai guru ya di kelas itu adalah sebagai fasilitator ya. Artinya kita sebagai contoh juga ya bagi siswa. Jadi salah satu contoh yang diterapkan kita ya di setiap hari itu yaitu tadi ya mengajar di kelas tepat waktu ya, masuk maupun keluar sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh sekolah. Itu Pak Bulung. Terima kasih untuk Pak Imam dan Oke, next. Oke Bapak Ibu ya, disiplin waktu ya. Motivasi kita kenapa kok kita hadir tepat waktu jelas, yaitu untuk memberikan contoh kepada anak-anak. Ada tingkat motivasi Bapak Ibu yang Anda ketahui bahwa ada motivasi karena satu, yaitu ada hukuman. Seperti itu. Ya ada Bapak Ibu. Kalau kita misalnya kalau kita datang terlambat, mungkin nanti takut akan ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah seperti itu. Kemudian ada motivasi yang kedua yaitu terkait dengan penghargaan. Tadi yang sudah sampaikan di awal bahwa motivasi penghargaan itu ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya apa? Kalau kita disiplin, kita pasti akan terbiasa akan terhadap mendapatkan juga itu jadinya positif. Ya, jadinya apa? Negatifnya apa? Kalau tidak mendapat dua, ya motivasi kita akan menghilang. Seperti ini. Kemarin aku datang tepat waktu dapat juga sekarang dapat juga berarti motivasi kita yang tadinya menunggu lama-lama akan menjadi turun ya jelas seperti itu. Dan yang terakhir adalah karena diri sendiri ini adalah yang motivasi paling utama. Diri sendiri itu adalah kesadaran diri Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan Bu Ana dan Pak Imam bahwa kalau saya terlambat, saya akan malu kepada siswa karena guru itu adalah sebagai tauladan, sebagai contoh. Dapat dipahami Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu tadi ya secara menurut pandangan dari Dan Bersen ya teori motivasi itu yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang terakhir adalah dari dalam diri sendiri. Nah ini yang pertama adalah motivasi yang paling rendah Bapak Ibu, karena kalau tidak ada hukuman, pembiaran akan melakukan berulang-ulang kesalahan. Dan tadi yang terkait dengan motivasi, kalau tidak ada penghargaan, pasti anak-anak akan motivasinya akan berkurang.
wah kemarin dikasih hadiah, sekarang tidak dikasih hadiah. Nah ini yang motivasi yang paling bagus adalah yang ada pada dalam diri sendiri. Nah, pertanyaan saya, menurut Bapak Ibu, motivasi apa yang ada pada siswa kita? Oke, monggo. Silakan bisa mengatakan. Oke, Pak Putra. Menurut saya, motivasi yang ada pada murid saya di sini itu adalah motivasi yang pertama, Pak, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu, Pak. Karena rata-rata anak itu melakukan hal yang positif itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kasih plus untuk Pak Bro. Mungkin ada yang lain? Pak Irfan? Jadi kalau menurut saya motivasi yang ada pada anak sekarang tidak hanya yang nomor satu, Pak, menghindari hukuman. Adapun anak yang memang terlambat itu karena alasan yang menurut saya masuk akal. Jadi dia terlambat atau tidak disiplin itu karena hal-hal yang menurut saya itu hal yang urgent, benar-benar darurat. Tetapi di pertemuan yang akan datang, pertemuan besoknya ternyata anak sudah mampu taat aturan, yaitu berangkat tidak terlambat. Berarti kalau misal kita lihat dari kasus seperti ini, motivasi internal anak pun sudah ada pada anak, tetapi ya memang hanya beberapa anak saja, belum menyeluruh, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih plus untuk kalian. Ada lagi mungkin? Oh, Bu Dewi. Terima kasih. Untuk menurut saya, untuk ketiga-tiganya sudah ada untuk murid kita, Nji. Cuma untuk mayoritas mungkin sebagian besar anak itu ingin menghindari hukuman. Tapi untuk poin kedua dan ketiga itu sebenarnya sudah ada di beberapa anak. Nah, disinilah tugas kita sebagai guru untuk lebih memotivasi anak ini loh, kamu tuh harus sadar dari dalam diri kalian dulu, tanpa adanya hukuman atau reward dari orang lain. Kalian itu harus sadar, harus mempunyai motivasi untuk memotivasi kalian sendiri. Nah, seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, berarti siswa kita sudah ada 3 poin ini, Bapak Ibu, ya. Berdasarkan hukuman, berdasarkan reward, dan yang lain adalah faktor kesadaran, Bapak Ibu. Tapi rata-rata banyak yang hukuman, ya Bapak Ibu, ya. Ya, tidak apa-apa, Bapak Ibu. Oke, next. Oke, Bapak Ibu, tadi kita sudah menyampaikan terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Bapak Ibu. Oke, apa sih hukuman? Apa sih bedanya konsekuensi? Dan apa sih restitusi? Nah, hukuman itu bersifat satu arah, Bapak Ibu. Dan siswa, murid, ya, itu yang menerima hukuman, dan guru itu yang memberikan. Betul? Ya. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sudah terencana, sudah disepakati. Contohnya apa? Misalnya, Bu, tugas saya ketinggalan. Loh Mas, kemarin kan sudah saya beritahu. Ya Pak, tapi saya lupa. Terus kita menyampaikan, berarti kan kamu tahu loh kalau tugas ketinggalan seperti apa kemarin kita sudah sepakati. Itu contohnya, Bapak Ibu. Dan restitusi ini yang paling baik, Bapak Ibu, dalam penanganan siswa. Restitusi itu adalah proses kolaboratif, hampir sama dengan konsekuensi. Cuman bedanya, kalau tadi konsekuensi ini tetap ada tindak lanjut yang sudah kita sepakati tanpa ada pemecahan masalah. Kalau restitusi itu tadi ada akhir, yaitu penyelesaian pada masalah pada anak. Anak ditanya, kok kenapa Mas seperti itu? Alasannya apa? Kemudian kita sebagai guru membantu memecahkan masalah pada anak. Itu Bapak Ibu, ya.
Oke, next. Oke, konsep disiplin itu ada yang berhasil atau gagal, seperti itu Bapak Ibu. Ada yang berhasil atau gagal. Nah, kita konsep disiplin yang gagal dulu. Yang gagal itu apa? Yang pertama hukuman, Bapak Ibu. Hukuman itu bersifat apa? Satu, menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman, membuat murid takut, seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk penghargaan tadi reward itu kenapa kok gagal? Karena tidak efektif. Kalau kita sering melakukan penghargaan, misalnya, Mas, kalau kamu presentasinya baik, ya nanti yang terbaik tak traktir somai, ya saya traktir somai sak bakuli, contohnya seperti itu, ya kan? Itu kan bentuk reward ya Mas ya. Nah, tapi besoknya kita ya melakukan lagi presentasi Mas, terus anak akan bilang, loh Pak, kok nggak ada rewardnya, nggak ada apa, ya somainya, ya kan? Nah, itu akan menurunkan motivasi pada anak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ya, jadi kenapa hubungan gagal, kenapa kok nggak gagal karena alasan seperti itu. Oke, next. Berikutnya adalah konsep disiplin yang sukses. Konsep disiplin yang sukses itu adalah ada konsekuensi. Tadi saya jelaskan konsekuensi itu adalah dua arah antara siswa dan murid. Terciptalah kesepakatan seperti Bapak Ibu. Cuma konsekuensi itu memiliki jangka yang pendek. Anak akan lupa dan anak pasti akan memulai kesalahan Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian perlu monitoring lanjutan. Harus kita monitoring, kita ingatkan seperti itu. Dan ada stimulus respon Bapak Ibu. Itu yang konsekuensi. Yang terakhir ada restitusi. Ya, restitusi itu akan menciptakan rasa tanggung jawab pada siswa, akan menimbulkan atau menciptakan rasa tanggung jawab. Kalau dia melakukan kesalahan, otomatis dia akan bertanggung jawab untuk memperbaikinya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kalau konsekuensi tadi jangka pendek, yang ini adalah jangka panjang. Dan murid akan menghormati temannya, ya, dan murid juga akan menghormati pada gurunya. Oke, dan yang terakhir adalah murid akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Oke, next. Oke, Bapak Ibu, tadi kan saya sudah menyampaikan terkait dengan hukuman, menyampaikan terkait dengan konsekuensi, penghargaan, dan yang terakhir adalah restitusi. Oke, menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, ya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita tampung dulu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mungkin ada beda jawabannya, Mbak Dewi? Konsekuensi. Oke. Ada lagi? Hukuman. Yang konsekuensi karena selain Mbak Dewi hanya satu. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Dan selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oh, pada dia mungkin beda. Hukuman siapa? Angkat tangan. Hukuman. 1, 2, 3. Oke, hukuman.
Konsekuensi dua ya. Katakan dulu. Dan yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman siapa? Hukuman? Konsekuensi? Hukuman. Oke. Hukuman. Oke, sepakat hukuman semua ya. Saya konsekuensi. Oh, konsekuensi. Maaf. Berapa? 1, 2, 3. Oke, berarti yang lain hukuman. Oke. Baik. Ya. Yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, ketiga hukuman, ya, keempat, kelima, 5 itu membersihkan, itu konsekuensi ya. Dan yang terakhir ini tadi ada yang berbeda ya Mas ya. Lah kenapa kok bisa enggak hukuman tuh Pak? Padahal kan hampir sama dengan poin 2 ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena yang mengampu itu adalah guru olahraga Bapak Ibu. Guru olahraga itu kalau menyuruh siswa untuk lari, untuk push up, itu bukan satu bentuk hukuman pada pembelajaran olahraga Bapak Ibu. Oke, bisa dipahami? Bisa ya. Oke, next. Oke Bapak Ibu, ini SBD Bapak Ibu. Untuk berdiri mungkin jangan berdiri dulu ya Bapak Ibu, karena ini SBD-nya harus berdiri. Kalau tidak kuat, ya. Yuk Pak, Pak Rizal. Yuk Bapak Ibu berdiri, semangat. Bisa di play. Berdiri di belakang kursi ya. Ya. Ayo Bapak Ibu. Tangan ibu lakukan bersatu, putar-putar, peganglah batu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, putar-putar, putar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Berputar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Ayo semangat. Tangan diputar, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Putar ke atas, diputar-putar, putar ke bawah, diputar-putar, putar ke kanan, diputar-putar, putar ke kiri. Ambil apa?
Alhamdulillah senang ya Bu. Kalau bisa diputar sekali lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya. Apa nanti speaking terakhir diputar? Terakhir diputar terus saja. Ya. Digoyang-goyang. Oke, Bapak Ibu, materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar pada manusia. Kebutuhan dasar pada manusia ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup, ya, survival. Kemudian ada kebebasan, kemudian ada cinta dan kasih sayang, ya, love and belonging, ada kesenangan, fun, dan yang terakhir adalah penguasaan atau power Bapak Ibu. Oke, next. Berikut adalah isi dari 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan Bapak Ibu. Kebutuhan untuk bertahan jelas, yaitu kebutuhan yang sangat fisiologis atau kebutuhan yang pokok, wajib. Yaitu apa? Bertahan hidup, yaitu ada kesehatan, kemudian ada rumah, dan terakhir adalah makanan. Oke, yang selanjutnya adalah cinta dan kasih sayang, yaitu love and belonging. Nah, di sini kebutuhannya itu adalah memberi dan menerima. Kita memberi dan kita juga menerima. Yaitu menerima dan memberi apa? Yaitu kasih sayang Bapak Ibu. Ya. Kemudian kekuasaan atau power, yaitu kebutuhan yang meliputi keinginan untuk dianggap berharga, seperti itu. Keinginan untuk diakui atau keinginan untuk dihormati. Dan yang keempat yaitu kebebasan atau freedom, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, ini Bapak Ibu, anak-anak pasti membutuhkan kebutuhan kebebasan terkait dengan bergeraknya, kemudian mencoba-coba, seperti tadi yang terakhir adalah tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan baik, seperti itu. Itu sifatnya anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa, seperti itu Bapak Ibu. Oke, ada yang tanyakan? Tidak paham ya? Oke, lanjut. Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mencoba menganalisis terkait dengan salah satu kasus Bapak Ibu ya. Di sini Bagas berumur 17 tahun dan Bagas itu dia merasa senang diajari dilatih nyetir oleh ayahnya. Kemudian karena Bagas itu dia senang ya, sampai akhirnya dia yang tadinya masih amatiran ya, belajar mobilnya masih amatiran, berlatih terus menerus, akhirnya menjadi baik dan lancar. Kemudian ibunya bertanya, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Kemudian jawabannya Bagus adalah sebagai berikut. Oke, jawaban Bagus adalah aku merasa bangga dan keren. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku, dan yang terakhir adalah menyetir mobil itu seru. Nah, ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu pendapatnya. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang dimiliki oleh Bagas? Yang pertama, aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan 5 tadi. Kekuasaan mungkin bisa tadi. Nah, tadi ya ini bertahan hidup, kebebasan, cinta dan kasih sayang, kesenangan, penguasaan. Oke ya. Kembali lagi Pak Ijaz tadi Pak Ijaz. Aku merasa bangga dan keren, kesenangan. Oke, ada yang lain? Senangan ya. Oke, kita kunci. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Penguasaan. Ada yang lagi selain penguasaan? Tidak ada ya. Oke, yang terakhir, menyetir mobil itu seru. Kesenangan.
Kesenangan mungkin ada yang beda, Pak Irfan? Senangan semua ya? Oke, kita lihat jawabannya. Berikut jawaban. Beda ya Bapak Ibu ya? Tidak apa-apa ya. Proses belajar itu pasti membutuhkan proses ya. Aku merasa bangga dan keren ya. Itu penguasaan Bapak Ibu. Keren, berarti kan kalau dilihat orang kok keren. Nah, seperti aku hebat ya. Kemudian bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku, itu adalah suatu bentuk rasa kasih sayang. Ya, kemudian yang terakhir adalah menyetir itu mobil itu seru, itu bentuk dari kesenangan. Oke, next. Apa yang terjadi Bapak Ibu jika 5 kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi? Yang terjadi adalah anak akan membuat kesalahan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu sudah mengambil kesimpulan ya, kalau anak-anak kita melakukan kesalahan ya, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kebajikan, berarti ada 5 dasar kebutuhan yang tidak terpenuhi. Bapak Ibu harus tahu bahwa kebutuhan 5 dasar itu pada anak harus seimbang. Ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Oke, kenapa kok keyakinan kelas? Kok tidak peraturan saja, Bapak Ibu? Nah, ini saya ingin mendengar jawaban dari Bapak Ibu, pendapat Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor roda 2 atau roda, kalau mau itu apa Pak? Roda 3 ya, atau apa itu? Baja ya, seperti itu ya, tosa ya. Kenapa Bapak Ibu? Silakan bisa angkat tangan. Kenapa kok pakai motor itu harus memakai helm? Mengapa Bapak Ibu? Pak Andi, mengamankan diri sendiri, Pak. Untuk mengamankan diri sendiri dan keselamatan, Pak. Untuk mengamankan Diri sendiri, iya. Keselamatan, ya. iya. Berarti Pak Andi yakin ya, kalau menggunakan helm itu bikin kita keselamatan ya? Ya, selamat kan seperti itu. Kalau misalnya ada awak di jalan, kita tidak ada apa-apa gitu Pak Andi ya. Berarti keyakinan ya, yakin. Kemudian mungkin pendapat ada yang lain, Pak Wisnu, pendapatnya ini anak motor berarti harus pendapatnya mungkin beda. Ya, untuk pemakaian helm, menurut saya itu satu. Jadi keyakinan sama seperti Pak Andi agar melindungi kita dari benturan Pak jika terjatuh. Nah, kalau yang kedua itu Pak, yang paling penting itu karena ada peraturan berkendara mewajibkan memakai helm Pak. Oh, ada peraturan ya? Iya. Ada peraturan nggak pakai helm ya Pak? Ya, kemungkinan Pak. Oke, terima kasih, kasih plus untuk Pak Ibu dan Oke, yang kedua, kita dulu masih COVID, masih ingat ya Bapak Ibu ya, kita diwajibkan untuk memakai masker, ya kan? Nah, kenapa kok kita memakai masker Bapak Ibu, ya kan? Oke, Mbak Devi. Oh, enggak sah, biar kelas ya. Ayo Kak. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu untuk kesehatan kita sendiri dan untuk kesehatan orang lain. Berarti yakin ya Mbak Devi ya, kalau memakai masker itu kita akan bisa menghindari atau terkena virus COVID-19 ya Mbak Devi ya, gitu Mbak Devi ya. Ya. Oke, selanjutnya keyakinan kelas Bapak Ibu tadi sudah disampaikan Pak Andi, Pak Wisnu dan Mbak Devi bahwa keyakinan itu timbul karena ada keselamatan dan kesehatan. Nah, tadi kan pertanyaan pertama adalah kenapa kok keyakinan, kenapa kok tidak peraturan? Keyakinan itu Bapak Ibu timbul
timbul karena diri sendiri, kesadaran, motivasi pada diri sendiri, seperti Bapak Ibu. Kalau peraturan tadi saya sampaikan, peraturan itu hanya satu arah. Contohnya seperti ini, kita masuk sekolah, pasti anak sudah memiliki peraturan sekolah Bapak Ibu ya, datang tepat waktu, itu peraturannya seperti itu. Kemudian dilarang merokok, itu salah satu contoh peraturan yang satu arah. Nah, karena peraturan satu arah itu menyebabkan siswa tidak ada timbul motivasi dari diri mereka, seperti Bapak Ibu. Jadi saya simpulkan bahwa keyakinan itu kesadaran diri, percaya bahwa dengan dia memiliki keyakinan akan timbul keselamatan, kesehatan, ya Bapak Ibu ya. Beda dengan peraturan hanya dibuat satu arah, sehingga siswa tidak bisa mengungkapkan keluhnya seperti apa, Bapak Ibu. Oke, next. Oke, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berpendapat terkait dengan nilai kebajikan yang dituju. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Itu nilai kebajikan apa, Bapak Ibu? Di sini. Oh, ini harus yang pertama Pak. Ya. Oh, gitu. Oh, sesaat Pak. Oh iya. Ada, Pak. Mungkin 1 dan 2 ya. Kalau yang pertama itu kembalikan pada tempatnya, itu nilai kebajikan yang dituju itu disiplin bisa. Oke, terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, itu nilai kebajikan yang dituju mungkin menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Ya. Mungkin itu Pak. Kalau ada tambahan dari rekan-rekan, monggo. Mungkin ada tambahan atau mungkin pendapat yang lain? Bu Ana mungkin yang nomor 3 belum dijawab. Untuk yang nomor 3, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu nilai kebajikan yang dituju mungkin kedisiplinan. Kemudian melarang melakukan kekerasan itu lebih ke keselamatan mungkin. Demikian Pak. Oke. Yang terakhir Mungkin kembalikan barang pada tempatnya, selain disiplin bisa tanggung jawab Pak. Nah, udah itu aja tambahnya Pak. Oke, terima kasih. Bisa lanjutkan slide-nya Pak. Nah, ini Bapak Ibu jawabannya. Selalu kebalikan itu bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain itu menghormati orang lain. Kemudian ada hadir itu juga menghormati gitu Pak, Bapak Ibu. Kemudian berkomitmen tidak melakukan kekerasan itu adalah sebagai bentuk keselamatan. Kemudian juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba itu adalah kesehatan. Kemudian selanjutnya bergantian giliran itu menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker kesehatan, dan terakhir adalah terkait dengan keselamatan keamanan. Bapak Ibu, setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, next. Oke, dalam pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu nanti bisa mencoba untuk membentuk keyakinan kelas pada kelas yang diambil Bapak Ibu. Sehingga kalau kita membuat kelas keyakinan kelas, insya Allah pembelajarannya akan bisa berhasil, bisa berjalan dengan baik, walaupun memang di perjalanan pasti ada anak yang membuat atau melanggar hukuman, pasti seperti itu Pak. Tapi setidaknya kita mencoba terkait pembuatan keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas itu sifatnya harus abstrak dan konkret. Kemudian keyakinan kelas harus berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif itu tidak ada kata dilarang dan tidak boleh ada kata jangan. Berarti harus gimana Bapak Ibu? Misalnya, jangan membuang sampah di sembarangan. Berarti harus diganti apa? Buanglah sampah di tempat sampah. Dilarang
menggunakan HP. Berarti diganti gunakan HP pada waktu tertentu. Nah, seperti Bapak Ibu. Oke. Ya. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu salah satu bentuk proses keyakinan kelas yang saya buat pada kelas 11 MD. Mohon maaf, gambarnya mungkin kurang jelas ya Bapak Ibu ya, karena HP-nya itu iPhone 14 Pro Max Bapak Ibu. Bapak Ibu, monggo di-play Pak. Nanti dipercepat aja Pak ya. Ini saya lakukan pada kelas 11 TKD. Nanti bisa dilakukan keyakinan kelas pada 11 TKD itu saya buat karena saya tidak pernah berada di itu terkait dengan kesulitan murid saya, terkait dengan tidur, kemudian di kelas itu sering terlambat, dan di kelas itu sering main HP. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja Bapak Ibu nanti biar saya sampaikan biar saya kirim mungkin yang apa. Oke, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Oke, pada 5 posisi kontrol ini yang pertama adalah menghukum, kemudian yang kedua membuat rasa bersalah, dan yang ketiga teman, pemantau, dan manajer. Penghukum itu apa Bapak Ibu? Penghukum itu kita sebagai pendidik itu menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal, sehingga tujuannya itu agar kita masa murid untuk melakukan kedisiplinan ya, seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, kalau tadi menghukum menggunakan fisik, menggunakan harddisk seperti itu ya, menggunakan verbal. Kalau membuat rasa bersalah itu menggunakan suara yang lembut seperti itu. Ya, nadanya beda seperti itu. Contohnya apa? Contohnya ya tadi misalnya kita ambil siswa, misalnya dia ngomong terus, kita ambil, Mas, kamu kok tidur terus kenapa? Ya, itu nada kita lembut Bapak Ibu. Kemudian kita tanya, kamu apa udah kasih sama orang tuamu? Orang tuamu itu bayar mahal-mahal, tapi kok selalu tidur. Itu kita mengedonkan mentalnya Bapak Ibu. Sehingga mentalnya don itu akan timbul rasa bersalah. Orang tua itu kecil payah, bayari suatu saat orang malah sekolah saya itu tidur di kelas itu memberikan rasa bersalah pada diri. Kemudian teman, nah teman kita menjadi posisi teman, artinya kita harus setara seperti itu. Contohnya kalau saya Bapak Ibu ya dulu, kok saya lambat apa? Itu kan banyak bocor, bensinnya habis itu. Asal seperti itu. Nah, tapi kalau di teman itu ada negatifnya, ada positifnya Bapak Ibu. Negatifnya apa? Negatifnya itu jika anak membutuhkan bantuan kita, anak akan bilang, kok wangi aku kok nggak bantu saya?
karena kita sudah dianggap termasuk masa tidak dibantu. Itu yang negatifnya. Yang kedua negatifnya apa? Yaitu tidak tahu batasnya. Kalau sudah teman, kita ya ngobrolnya menggunakan bahasa ya temannya, tidak menggunakan antara guru dan murid seperti itu. Dan pemantau. Nah, pemantau ini kita mengawasi Bapak Ibu, mengawasi kemudian memantau muridnya ya yang memiliki berpatokan pada catatan dan kesepakatan yang sudah disetujui. Ini contoh, saya sudah pernah bilang ke Pak Rizal, kalau anakku anakku bermasalah, silakan laporkan saya. Akhirnya dibuktikan dengan Pak Rizal, anak saya izin ke belakang tapi malah ke kantin. Nah, akhirnya dilaporkan ke anaknya, kalau kamu melakukan kesalahan ke kantin tanpa izin, nanti saya laporkan ke Pak Guru. Nah, akan takut. Dan kenapa? Karena saya sudah membuat kesepakatan, jangan diulangi lagi. Kalau ada kesalahan ke kantin tanpa izin bermasalah, berarti akan saya panggil orang tuanya. Itu salah satu contoh kejadian. Nah, ini posisi yang paling tinggi, manajer itu posisi yang paling tinggi di mana kita mempersilahkan diri untuk mempertanggungjawab perilakunya. Kemudian kita mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti Bapak Ibu. Oke, Pak. Oke, berikut adalah 5 posisi identitas gagal Bapak Ibu, yaitu kontrol dari luar. Kontrol dari luar itu adalah eksternal Bapak Ibu ya. Kemudian ada identitas berhasil atau sukses, yaitu kontrol juga dari luar. Kemudian yang terakhir adalah identitas berhasil atau sukses, yaitu kontrol pada diri sendiri atau internal. Nah, kita sebagai guru itu, harapan kita Bapak Ibu itu pengontrol sampai mana Bapak Ibu? Yaitu pengontrol sampai manager, sehingga kita mendidik anak itu bisa berhasil. Anak sadar terkait dengan kesalahan yang dia lakukan. Penghukum tadi sudah saya sampaikan, ya, dia kata-katanya itu lebih mengancam. Contohnya apa? Kalau kamu tidak melakukannya, awas, ya, rasakan. Nah, itu kan mengancam Bapak Ibu ya. Kemudian membuat orang bersalah. Tadi sudah saya sampaikan, kita menurunkan mentalnya, ya, kita sentuh hatinya agar dia itu dilakukan itu salah. Ya, contoh katakannya apa? Kamu seharusnya kamu sudah tahu, ya, ibu telah sekali mengatakannya, ibu stres, lah, seperti itu Bapak Ibu, sehingga anak itu, waduh, kok ibuku stres, ya, pasti akan merasa bersalah. Selanjutnya teman, nah ini, ya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat, ya, tidak, ibu pernah bantu, lah, seperti itu. Itu tadi ada positifnya dan ada positifnya, ada negatifnya. Kemudian pemantau itu tadi saya sampaikan ada peraturannya berarti kan wali kelas biasanya atau guru itu sudah membuat aturan kalau kamu melakukan kesalahan lagi ada namanya pemanggilan orang tua. Lah, itu aturannya seperti itu, sehingga anak kalau melakukan kesalahan pasti akan ada takut seperti itu. Dan yang terakhir, nah ini Bapak Ibu harapan kita, yaitu sebagai manajer, apa yang kita yakinkan yaitu dapat dikerjakan untuk memperbaiki masalah pada anak Bapak Ibu. Oke, next. Nah, coba Pak di play. Bapak Ibu, ini adalah video terkait 5 posisi kontrol. Tidak bisa? Bisa Pak. Oh, tidak bisa, oke. Next ada Pak. Oke, Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, manakah penghukum, manakah yang merasa bersalah, pemantau dan manajer Bapak Ibu?
saya kecewa sekali dengan kamu. Itu apa Bapak Ibu? Membuat merasa bersalah. Oke, yang nomor satu itu membuat merasa bersalah. Oke, yang dua. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya, mungkin ke arah penghukum Pak, bisa itu. Oke. Terus nomor tiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu bisa posisi teman ya. Terus nomor empat, monggo yang mau ada suara lagi. Bapak Ibu mungkin pendapatnya ada yang berbeda, atau mungkin mau yang pendapatnya yang Bapak itu tadi belum disampaikan ya? Tidak ada. Nomor 4 itu, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Mungkin bisa mantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah itu bisa manajer Pak. Kamu selalu yang paling terakhir, bisa menjadi pembuat merasa bersalah. Oke. Itu mungkin dari saya Pak. Oke, kasih plus untuk Pak Putra. Ada yang lain mungkin? Kalau nggak ada, coba kita tampilkan Pak. Oke, Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu itu adalah membuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum Bapak Ibu. Dan ayolah lakukan demi Bapak Ibu adalah sebagai teman. Dan apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, yaitu sebagai pemantau lah. Ini biasa yang stiker ini Bapak Ibu, mungkin kita masih asing ya, tapi ini yang sering dilakukan pada guru SD Bapak Ibu. Berarti kalau anaknya itu berprestasi, melakukan kebaikan, pasti mendapat stiker. Stiker itu berupa gambar bintang Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini Bapak Ibu, itu adalah sebagai manajer, itu yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru semua. Bapak Ibu, yang terakhir adalah kamu selalu yang paling terakhir adalah sebagai penghukum. Oke, next. Yang berikutnya adalah berada di posisi kontrol manakah Bapak Ibu sekarang? Oke. Saya ingin mungkin Pak Wisnu berada di mana Pak Wisnu? Menurut saya untuk posisi kontrol di sini sebagai penghukum, Pak. Oh, sebagai penghukum. Oke, tidak apa-apa Pak Wisnu. Kedepannya mau lebih baik lagi nggak Pak Wisnu? Mau. Oke, kasih plus Pak Wisnu. Bu Dewi ini selaku guru BK, monggo Bu Dewi. Kalau posisi mungkin saya berusaha ya, Pak ya, untuk menjadi teman. Menjadi teman, Jadi, oke. karena biasanya mereka akan lebih terbuka dengan permasalahan yang mereka hadapi, atau apa sih yang membuat mereka merasa kurang nyaman. Itu mereka ungkapkan, itu kalau saya menjadi temannya mereka. Oh gitu. Kalau menjadi teman, anak itu lebih terbuka ya Bapak Ibu. Lebih terbuka. Oke, Itu yang oke. saya lakukan, berusaha ya Pak. Ya, Sep. Terima kasih untuk Bayu, Bu Dewi, kasih plus. Oke, mungkin Pak Sidik. Pak Sidik pada posisi apa sekarang? Terima kasih Pak Bulung. Untuk posisi saya sama seperti Bu Dewi, dengan memposisikan saya sebagai teman. Teman ya. Yang pertama, karena dengan pendekatan, misalkan komunikasi secara dua mata, itu anak akan lebih terbuka daripada anak tersebut saya tanya di depan teman-teman yang lain. Jadi dengan pendekatan tersebut, anak itu bisa lebih terbuka, bahkan untuk hal-hal yang mungkin tidak berani anak sampaikan. Dengan cara seperti itu, anak lebih berani. Akhirnya ya kita sebagai guru bisa memberikan solusi apa yang terjadi atau dalam masalah anak tersebut. Oke, terima kasih. Kasih plus untuk Pak Sidik. Ya. Oke, selanjutnya
berikutnya adalah segitiga restitusi. Oke, next Pak. Oke, Bapak Ibu ya, kita harus tahu restitusi itu apa. Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, Bapak Ibu. Sehingga kalau murid sudah memperbaiki kesalahannya, ya kita ya bisa mengembalikan siswa tersebut pada kelompoknya, seperti itu Bapak Ibu. Paham ya? Restitusi ya itu suatu proses ya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka. Kemudian selain kolaborasi yang mencari solusi, kita juga membantu murid Bapak Ibu ya, membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain yang baik atau yang jelek ya, kan seperti itu. Berarti kan kita harus berpikir, oh nek kamu jelek akibatnya seperti ini, kalau kamu mau memperlakukan orang lain baik berarti kamu akan seperti ini Mas, itu Bapak Ibu. Oke, next. Berikut adalah segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas ya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Contohnya seperti Bapak Ibu, kita menanyakan pada anak, Mas kenapa kok kamu melakukan kesalahan, contohnya kenapa Mas kamu sering bolos, pasti anak punya alasannya, seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, tindakan yang salah, kita jangan menghukum, tapi kita juga membandingkan pada diri kita sendiri. Contohnya seperti ini, Bapak Pulung itu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kalau anak kita ucapkan seperti itu, anak pasti akan merasa, oh ternyata yang melakukan kesalahan tidak hanya saya, tapi juga guru itu juga melakukan kesalahan. Cuman kita juga kasih poin bahwa kita lakukan kesalahan, kita juga wajib untuk memperbaiki dari kesalahan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi sudah saya sampaikan terkait dengan bagaimana penerapan keyakinan di kelas, yaitu kita tanyakan, Mas, kita kan sudah pernah buat keyakinan kelas ya, dan poin mana keyakinan kelas yang sudah misalnya Mas Andri atau sama Mas Andri lakukan. Nah, di situ anak akan tahu, iya Pak, saya melakukan kesalahan terkait dengan kedisiplinan, seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Oke, next. Menstabilkan identitas sih Bapak Ibu ya. Menstabilkan itu untuk mengubah dari anak yang gagal sehingga bisa menjadi orang yang sukses. Salah satunya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Oke, next. Validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar pada apa? Yaitu pada anak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan pada diri anak. Contohnya apa? Jadi padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, seperti itu. Kemudian kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Oke, next. Kemudian yang terakhir tadi, yaitu menanyakan keyakinan. Kalau langkah 1 dan langkah 2 sudah kita lalui, berarti yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan. Contohnya adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau sebagai keluarga, dan nilai-nilai apa yang sudah kita telah sepakati bersama, seperti itu Bapak Ibu. Dan perlu diketahui, saat kita melakukan segitiga restitusi itu anak harus terbuka terlebih dahulu. Kalau anak belum terbuka, mungkin masih emosi atau sebagainya, itu tidak bisa kita lakukan segitiga restitusi. Oke? Berikut ada contoh kasus yang ada di kelas saya, yaitu ada salah satu siswa saya, Okto, itu melakukan kesalahan, yaitu sering main HP di pelajaran saya, sehingga saya memanggil Okto untuk menanyakan terkait pelanggarannya seperti apa. Oke, next. Penerapannya, oke. Bisa dibuka nggak Pak? Tidak bisa ya? Oke, penerapannya yaitu saya Bapak Ibu memanggil Okto di ruang guru. Saya menanyakan menstabilkan dulu, menanyakan kabarnya dulu, kemudian saya melakukan validasi, dan yang terakhir saya melakukan keyakinan, seperti itu Bapak Ibu. Keyakinan tadi saya
menanyakan Mas Okto yang kenapa kok main HP. Ternyata Mas Okto itu main HP karena dia punya janji nanti setelah pulang sekolah janjian di suatu tempat seperti itu. Nah, kemudian alasannya seperti itu, kemudian saya menanyakan perubahan. Bisa diulangi tidak perubahannya seperti apa? Kapan mau dirubah? Ya Pak, saya janji tidak akan melakukan main HP di jam pembelajaran seperti itu Bapak Ibu. Oke, next. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Sebelum saya akhiri mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada? Cukup ya? Oke, kalau tidak ada ditanyakan, terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu dan mohon maaf Bu, mungkin ada penyampaian yang kurang berkenan, mungkin ada penyampaian yang lisannya kurang baik, dan mungkin juga lisan saya mungkin ada yang menyinggung Bapak Ibu. Saya ucapkan mohon maaf, dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih sudah rawuh, sudah mengikuti seminar terkait dengan diseminasi budaya positif. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Pak Rizal. Terima kasih kepada Pak Pulung atas presentasi dan sharing budaya positif yang sudah diberikan kepada kita semua. Saya selaku moderator mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir di acara budaya positif dari calon guru pemberdaya, yaitu Pak Pulung. Mungkin acara pada pagi hari ini bisa kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Video